Halo teman-teman, ya di video ini kita akan bahas gimana caranya buat permodelan tangga di ETABS serta perhitungannya. Nanti kita akan menentukan tulangannya dan juga jarak terpasangnya. Oke, kita pertama buat permodelannya terlebih dahulu. Di ETABS, kita buka ETABS-nya. Nah, nanti kita akan buat permodelan yang seperti ini teman-teman. Ini sebelumnya aku udah buat. Kita akan buat ulang dari awal. Kita akan buat seperti ini, mirip seperti ini. File, kita open, atau kita buat new model aja. Nggak usah di save. Oke, pertama kita atur dulu settingannya sesuai dengan apa yang kita mau ya teman-teman. Oke, misal aku pakai settingan yang ini. Dipakai metrik SI. Oke, misal aku seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita diarahkan untuk mengatur gridnya. Misal aku ini oke dulu, nanti aku akan edit di dalam. Oke, tunggu masih loading. Ini udah jadi ya teman-teman. Gridnya. Terus kita di sini edit gridnya. Edit stories and grid system. Kita klik di sini. Kemudian kita pergi ke modify show grid system. Nanti kita klik 2 kali di sini dan kita bisa atur di sini teman-teman. Oke, jadi kita delete aja. Kita butuh segini aja. Misal kita ini delete juga. Oke, misalkan kita buat jarak di sini misal bordersnya 2 ke 3 ini misal kita anggap borders. Misal kita buat berapa ya, 1,5, tapi kita buat ini aja dulu. Ini kita buat 3 meter misal. Oke, kita buat 3 meter seperti itu. Kemudian yang ini kita buat 4,5 misal. Kita buat bordersnya selebar 1,5. Oke, seperti itu. Dan ini juga sama, kita misal di sini buat A ke B-nya kita buat misalkan kita buat 2 meter. Oke, buat 2 meter. Kita di sini klik 4. Oke, misal kita buat seperti ini ya teman-teman. Oke. Ini bubble-nya kebesaran kita bisa edit di sini. Misal kita buat 500. Oke, seperti itu. Oke, udah nggak ada yang dirubah. Kita oke. Kemudian kita oke. Oke, di sini udah berubah ya gridnya. Kita tinggal rubah yang grid yang ke arah vertikalnya. Kita rubah di sini di stories-nya. Modify stories. Nah, di sini kita buat 2 lantai aja karena kita akan buat satu permodelan tangga. Kita ini delete aja. Setelah di-select kita delete aja. Kita keep existing. Misal tingginya kita buat 4. Oke. Tingginya kita buat 4 meter ya teman-teman. Oke, ini udah jadi. Oke, seperti itu. Oh sorry, kurang 1 lantai ya teman-teman. Kita edit lagi. Oke, kita add di sini, klik kanan, kemudian add story, keep existing. Oke, kita klik 2 di sini. Oke, kita kasih nama misalkan di sini lantai 1. Di sini kita kasih nama borders. Misal di sini lantai 2. Oke, udah jadi ya teman-teman. Oke, seperti itu. Pertama kita harus membuat materialnya terlebih dahulu. Kita harus define materialnya. Kita tambahkan di sini. Kita add new material. Kemudian kita pilih user. Misalkan di sini concrete.
kita buat betonnya terlebih dahulu. Beton gitu ya, misalkan mutu 30 MPa misal. Oke, kita edit di sini, kita ganti 30 gitu. Kita klik OK, kemudian klik OK. Kita buat rebarnya juga, misal tulangan mutu 400, tulangan mutu 400 MPa. Ini FG nya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini sebenarnya diatur-atur, disesuaikan dengan tabel baja, tapi ini nggak usah diatur, nggak apa-apa lah. Tapi teman-teman harus menyesuaikan dengan yang ada di tabel baja, disesuaikan sendiri. Oke, misal seperti itu. Kemudian kita define section properties-nya. Di sini kita buat slab-nya teman-teman. Kita buat di sini. Ini kita delete aja. Delete properties, oke. Kita add new properties. Misal di sini kita buat pelat tangga. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita thickness-nya atur misalkan 150 seperti itu ya. Kita klik OK. Kita delete aja ini karena nggak dipakai, kita pakai pelat tangga aja. Coba kita cek lagi 150. Oke, di sini udah bener. Oke, seperti itu. Kemudian kita langsung gambarkan saja di permodelannya ini. Kita bisa pakai ini, alat ini, draw floor. Kita bisa pakai ini juga, tapi kita coba pakai ini aja dulu. Untuk menggambar pelat yang bagian miringnya. Pastikan ini udah kegambar dulu ya teman-teman. Terus kita geser seperti ini, kita gambar di tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Oke. Enter. Nah, ini udah jadi. Kalau udah jadi biasanya merah. Nah, ini tipenya udah bener ya. Kita klik kanan, coba kita lihat di namanya section properties-nya udah bener pelat tangga, karena kita tadi cuman buat pelat tangga aja. Oke, ini udah selesai. Kita lanjut ke penggambaran bordersnya. Bordernya kita bisa gambar di sini ya teman-teman. Kita klik dulu di plan view-nya, kita rubah yang awalnya di lantai 2, kita klik ke borders, kita klik di bawah sini. Kemudian kita misal buat pakai rectangle. Di sini propertiesnya udah sama pelat tangga. Kita klik aja di sini. Sorry. Nah, gini. Oke, itu udah jadi. Kemudian kita bisa lanjut menggambar untuk pelat tangga yang miring ke lantai berikutnya ya. Kita bisa pakai yang ini, draw floor or plan. Kita pakai di sini. Kemudian di sini klik sama kayak tadi ya teman-teman. Disesuaikan aja. Kemudian di sini, kemudian di sini. Lalu klik enter. Oke, di situ udah jadi. Oke, udah jadi ya teman-teman. Setelah itu kita jangan lupa inputkan bebannya, karena permodelannya udah selesai. Kita define bebannya. Kita ke load pattern. Kita di sini define buat kalau di tangga itu ada dua ya bebannya, beban hidup sama beban mati tambahan. Kita buat di sini beban mati tambahan. Kita buat SDL gitu misalnya. Di sini kita pilih yang super dead. Nah, kita pilih yang super dead ini. Kita add new dulu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, ini udah jadi. Kemudian kita oke. Setelah kita buat load patternnya, kita define lagi untuk load combination-nya. Misal di sini kita pakai kombinasi beban 1,2 DL plus 1,6 LL. Kombinasi gitu ya. Oke, kita pakai yang linear add. Kita klik satu untuk depth-nya. Sorry, 1,2 tadi. 1,2.
1,2 untuk superimpose depth load-nya atau SDL. Kemudian kita tambahkan untuk live load-nya 1,6. Oke, gitu ya. 1,2 DL plus 1,6 LL. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik OK, kemudian klik OK. Oke, seperti itu. Kemudian kita inputkan beban hidup terlebih dahulu pada permodelan pelat ini, pelat tangganya. Kita pergi ke assign, kemudian kita shell load, kemudian kita klik yang uniform. Oke, di sini kita pilih yang live. Di sini kita pilih yang live dulu, misal 4,79. Arahnya gravity, oke, nggak apa-apa. Kita klik OK di sini. Kita cek apakah bebannya udah masuk dengan cara diklik kanan, kemudian kita masuk ke load. Oke, bebannya udah masuk ya di sini teman-teman. Kita lakukan hal yang sama pada dua permodelan ini juga. Kita shift aja biar cepet. Oke, di sini udah masuk juga ya teman-teman. Bebannya udah masuk, di sini juga udah masuk bebannya. Kemudian kita masukkan beban SDL-nya. Pertama kita buka dulu Excel. Di sini aku ada Excel yang udah aku siapin. Dan biasanya di SDL buat tangga itu cuman ini aja, pasir, spesi, sama granit. Di sini aku langsung aja tambahkan karena di sini aku udah punya. Oke. Ini besaran yang akan diinputkan kepada permodelan tangannya, 0,769. Kita assign, shell load, uniform, kita pilih yang SDL, kemudian kita masukkan nilai yang ada di sini, 0,3769. Kemudian kita jangan lupa diklik dulu ya teman-teman. Oke, udah terklik seperti itu, kita OK. Coba kita cek, klik kanan. Di sini live load-nya udah masuk dan kemudian SDL-nya juga udah masuk. Nah, setelah itu kita buat mesh ya. Kalau di tangga itu mesh. Kalau di pelat itu biasanya kita pakai strip design di sini untuk buat pias-pias gitu ya, biar gayanya itu tersebar pada pias-piasnya. Kalau di sini kita pakai mesh. Kita di sini klik yang di assign, kemudian kita pergi ke shell sini, dan kita pergi ke floor auto mesh option. Floor auto mesh option ini digunakan buat yang bordes. Sedangkan untuk yang wall auto mesh option itu pakai yang pelat miringnya ini. Misalkan kita klik di sini terlebih dahulu. Kita assign, kita klik cell, kemudian klik floor. Ini untuk yang bordes terlebih dahulu. Kemudian kita klik yang auto cookie cut object into structural element. Kita klik di sini. Kemudian jangan lupa di sini diklik ya teman-teman. Oke. Ini diinputkan sebesar tebal pelat dikali 2. Tadi tebal pelatnya itu 150 sama dengan 150 dikalikan 2, itu sama dengan 300 ya teman-teman. Kita klik OK aja di sini. Oke, itu masuk. Mesh option cookie cut. Kalau udah ada keterangan seperti ini, udah ada keterangan cookie cut, berarti ini udah oke ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke yang ini. Mesh optionnya yang default ini kita pakai yang wall. Kita klik dua-duanya, kita assign, shell, kemudian kita pergi ke wall auto mesh option. Oke, kita klik di sini. Oke. Nah, ini udah berubah ya teman-teman, auto rectangular mesh di sini. Oke, ini udah selesai. Oke, seperti itu ya.
tinggal kita beri tumpuan pada titik-titiknya di sini. Di sini udah ada tumpuannya, itu sendi kalau nggak salah. Kita tinggal tambahin juga buat yang di yang lain. Kita klik seperti ini misal. Pastikan ke select ya tumpuannya. Kita klik yang di assign, kita klik join. Kemudian kita pergi ke restrain. Kemudian kita pilih yang sendi misal. Harus sendi ya. Apply. Oke. Tumpuannya udah ada. Di sini juga pastikan udah terpasang tumpuan juga di 2 titik ini. Oke. Caranya sama seperti tadi. Oke, ini udah terpasang tumpuannya. Oke, ini udah terpasang semua ya teman-teman. Kita pastikan di sini udah sendi juga. Oke, ini udah. Setelah itu coba kita run. Oke. Kalau udah keren itu hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini udah ada nilai-nilainya, itu ada nilai UX, UY, UZ, RE, RY, RZ. Nah, tapi untuk menentukan tulangan yang ada di kepala tangga khususnya itu kita menggunakan momen ya teman-teman. Caranya kita pergi ke display, kemudian kita pergi ke force or stress diagram. Kita kemudian pilih yang cell stress atau force. Kita klik di sini. Nah, jangan lupa kita pakai kombinasi yang tadi itu ya yang kita buat. Kita pilih M22 dan M11. Oke, kita pilih M22 dulu. Nanti akan keluar warna-warni seperti itu ya. Oke, di sini ada nilai-nilainya, ketika kita arahkan seperti itu. Dan juga nilainya ada di sini, di ujung sebelah kiri teman-teman. Nilai maksimal dan nilai minimum itu akan tertera di ujung sebelah kiri. Kita langsung pakai ini aja nggak apa-apa sebenarnya. Dan di sini sebenarnya aku udah ngitung ya teman-teman untuk perhitungan plat tangganya. Nah, ini